Mulai dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang maha memiliki di dunia ini. Di dunia ini tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Kita-kita yang memiliki rumah, kita-kita yang memiliki kendaraan, pakaian, ini sejatinya tidak memiliki apa-apa. Karena ketika kita sudah tidak ada, sudah habis masa, maka semua itu jadi milik ahli waris. Ketika benda-benda yang kelihatannya kita miliki dicuri orang, itu juga sudah tidak lagi jadi milik kita. Dan juga kita tidak menguasai apa-apa, sebab apa yang kita kuasai ternyata tidak mampu untuk kita kekalkan terus-menerus menjadi kekuasaan kita. Kita menguasai istri, anak, bagi suami-suami, ayah-ayah menguasai istri dan anak. Tapi buktinya menginginkan pastinya terus bersama-sama dengan istri dan anaknya. Namun berapa banyak orang yang ternyata justru cerai, pisah, anaknya lari, atau anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya diwafatkan Allah. Berarti kekuasaannya tidak bisa dikekalkan. Maknanya yang menguasai satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma digilir untuk ngurus, bukan untuk memiliki. Karena enggak punya apa-apa, hanya digilir Allah, dapat giliran oleh Allah untuk ngurus. Termasuk juga hidup kita ini bukan milik kita, Pak. Kita tidak memiliki apa-apa. Sebab banyak orang yang masih ingin hidup ternyata sudah dicabut. Banyak orang yang justru malah ingin mati karena masalah-masalahnya tapi tetap hidup. Berarti memang hidup ini bukan milik kita. Nah, jadi kita ingin agar apapun yang kita lakukan sepanjang hidup ini tujuannya untuk mengabdi kepada Allah yang maha hidup, Allah yang maha menghidupkan. Salah satu bentuk pengabdian kita adalah ibadah. Ibadah yang bersifat mahdhoh. Nah, ini ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhoh, ibadah yang murni ibadah. Ada ibadah ghairu mahdhoh, ibadah yang zohirnya bukan ibadah, tapi kalau diniatkan ibadah jadi ibadah. Makan itu bukan ibadah, tapi kalau niatnya sesuai dengan sunnah, niatnya untuk menguatkan diri untuk taat kepada Allah, makan dengan cara yang halal, maka jadi ibadah. Namanya ibadah ghairu mahdhoh, ibadah yang tidak murni ibadah, tapi dijadikan ibadah. Sama juga dengan sholat. Sekarang sholat ini termasuk ibadah mahdhoh, ibadah murni ibadah. Doa itu ibadah mahdhoh, murni ibadah. Kalaulah enggak niat pun doa ya jadi ibadah. Memang meminta kepada Allah itu adalah ibadah. Termasuk wudu. Wudu ini ibadah yang mahdhoh, ibadah yang murni, memang pengabdian kepada Allah. Beda sama mandi, Pak. Kalau mandi ada mandi kebiasaan, ada mandi ibadah, mandi wajib, mandi sunnah, mau sholat Jumat, mau sholat Id. Itu mandi bisa jadi kebiasaan, bisa jadi ibadah. Tapi kalau wudhu nggak mungkin kecuali ibadah.
Nah, sehingga ulama fikih katakan cukup kalau wudu itu niatnya saya niat wudu. Nah, itu aja udah cukup minimal. Nawaitul wudu itu sudah cukup. Beda sama mandi. Kalau mandi saya niat mandi itu nggak cukup. Kalau untuk mandi junub harus dilanjutkan karena tujuan niat itu membedakan ada yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Sehingga kalau saya niat mandi saja ini belum jelas. Mandinya mandi untuk apa? Ada mandi biasa, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Maka kita lanjutkan wajib niat, wajib mandi untuk mengangkat hadas besar. Saya niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Nawaitul ghusla rafil hadasil akbar. Tapi kalau wudu dia pasti ibadah. Maka cukup dengan nawaitul wudu. Saya niat wudu itu sudah cukup. Begitu ya Pak ya. Pembahasan wudu kali ini setelah kita kemarin itu setiap bulan kemarin gitu ya. Kita sudah menyelesaikan walaupun kebut-kebutan, menyelesaikan perkara-perkara yang harus kita ketahui seputar wudu. Maka sekarang masuk kategori wudu yang secara sunnah atau sunnah wudu. Sayangnya ini dipelajari oleh banyak kalangan santri, banyak kalangan asatid, ustadz-ustadz, namun hanya dianggap sunnah sekedar. Nah ini bahaya ini. Menganggap sunnah itu sekedar sunnah, cuma sunnah aja. Kalau nggak dilaksanakan pun nggak dosa. Ya kalau belum bisa melaksanakan ya istighfar, merasa bersalah, bukan malah mengecilkan perkara sunnah ini. Karena tidak ada perkara sunnah yang kecil di mata Allah, Pak. Kalau 2 rakaat sebelum subuh saja sunnah itu, tapi dinilai digaji sama Allah lebih hebat, lebih besar daripada dunia dengan seisi-isinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu baru sholat sunnahnya. Padahal mana ada di dunia ini yang gaji kita gara-gara push up 4 kali. Kan sujud itu kan seperti push up. Kalau 2 rakaat berarti kan sujudnya 4 kali. Seakan push up 4 kali itu digaji 10 juta. Mana ada Pak? Tapi Allah Subhanahu wa taala karena melihat ini sunnah, maka walaupun 2 rakaat saja Allah Subhanahu wa taala gajinya itu lebih hebat dari dunia dengan seisi-isinya. Masing-masing dari kita semoga Allah jadikan ahli surga. Besok itu Pak, sekarang Bapak beli kafling rumah di sini aja berapa tahun nyicilnya Pak? Susahnya luar biasa mau beli rumah di sini, nyicilnya berapa tahun? Kadang-kadang ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Habis umur untuk nyicil rumah yang sepetak begitu aja. Besok di surga itu wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Satu orang dapat kafling, dapat kompleks surga itu seukuran langit bumi, Pak. Dari tetangga ke tetangga itu jauhnya sebumi-sebumi. Masya Allah. Bapak nanti mau ngunjungi tetangga Bapak repot Pak. Karena jauhnya itu sebumi-sebumi. Satu orang dapat kapling tanah surga itu seluas langit dan bumi-buminya. Allahu Akbar. Makanya besok itu kata Nabi itu kendaraannya tuh di surga itu firos. Seperti ada karpet ataupun juga kasur yang kemana saja mau pergi dia berangkat. Nggak pakai nyetir, nggak pakai ngantuk, nggak pakai tabrakan Pak. Nggak pakai kecelakaan, nggak pakai lampu merah. Bapak tinggal pilih mau kemana, saya mau jumpa sama kawan lama saya. Karena perjalanan jauh, seret cepet dia. Seperti karpet terbang itulah lebih kurang. Dulu Pak sahabat nggak kenal Ferrari Pak, nggak kenal pesawat jet ini kan. Maka kita mungkin sekarang lebih kurang seperti itulah ya kan. Maka kita ingin agar wudhu kita ini sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan sunnah. Yang wajib-wajib kemarin udah. Pokoknya yang wajib perlu diketahui, tapi belum tentu diamal. Maksudnya gimana? Ya maksudnya jangan hanya yang wajib-wajib gitu loh maksudnya ya. Jadi diketahui penting untuk standar apakah wudhu kita sah atau enggak. Yaitu 4 kemarin. Niat, muka, tangan, kepala, kaki. 4 itu berarti niatnya termasuk muka. Jadi muka, tangan, kepala, kaki. Yang wajib dibasuh cuma 4. Muka, tangan sampai siku, kepala, usap sama kaki sampai mata kaki. Jadi ini jangan sampai kurang untuk diketahui. Nah, dalam keadaan tertentu kita memerlukan ilmu fardu-fardu kayak gini. Misalnya kalau buru-buru,
Misalnya sekedar untuk jaga wudhu karena sakit perut, nanti bentar-bentar wudhu lagi, bentar-bentar wudhu lagi, untuk menjaga wudhu biar senantiasa hidup kita ini diisi dengan wudhu. Jadi kalau mati enak, nyaman kalau matinya dalam keadaan wudhu. Cuman kalau wudhunya itu sempurna-sempurna, nih lagi mencret-mencret, kayaknya berat ini membebani umat. Makanya yang wajib-wajib aja, muka, tangan, kepala, kaki, ya, dalam kondisi yang terdesak atau dalam kondisi yang payah, ya, yang susah, atau sedikit air. Ya, di bukunya halaman 7 ada kita wudhu sesuai sunnah. Ini sebenarnya ringkasan, Pak, ya, ringkasan dari buku saya satu lagi yang kalau mau tahu dalil-dalilnya itu di buku satu lagi. Ini saya bukan jual buku nih, Pak, jangan dikira wah sekalian promosi, ya, itu terselubung aja lah itu mah, ya. Cuman yang jelas ini sebenarnya ringkasan dari buku saya yang satunya, panduan ringkas wudhu, sholat dan zikir secara sunnah. Nah itu buku satunya yang jelas detail dengan dalil-dalilnya. Kalau ini hanya ringkasannya saja. Jadi jangan kira begini, Pak, ya, jangan kira ini kok buku fikih nggak ada dalil, ini bid'ah ini. Nah ini yang bahaya ini, menganggap ulama tuh dianggap ngarang, ngajar kitab, ngajar fikih yang nggak menyebutkan dalil itu dianggap ngarang, mengada-ada. Ini nggak ada dalilnya, ini maksudnya kok nggak ada? Ya karena kamu nggak tahu dalilnya, bukan berarti nggak ada. Tidak tahu itu beda sama tidak ada. Nah ini kadang-kadang kan, lagipun yang diinginkan orang awam tuh untuk prakteknya. Nggak semua orang awam wajib untuk belajar dalil. Wah repot, Pak, nanti. Kalau seandainya semua bapak wajib belajar dalil, nanti semua dokter kalau ngasih resep obat harus ditanya, dok ini bahannya apa aja nih, dok? Komposisinya apa aja nih, dok? Nah kan nggak benar begitu kan? Kita inginnya pokoknya minum obat sembuh selesai. Tapi begitulah lebih kurang ulama. Jadi nggak semua orang perlu dalil. Tapi kalau mau nanya dalil ya silakan itu ya. Tapi nggak diwajibkan semuanya perlu. Karena itu bukan konsumsi publik gitu kan. Terus kemudian yang pertama, sunnah wudhu itu hemat air. Nah ini mentang-mentang kita punya air, ini kan air masjid misalnya kan, ini kan air nggak bayar gitu kan, air PLN PDAM misalnya, bukanya kenceng-kenceng, jangan, Pak. Nah bukanya sedikit seperlunya aja. Karena keran tuh ngalir terus. Jadi ketika kita ngambil air buat muka, itu airnya kan jalan terus. Terus kemudian keperluan kita tuh ya hanya segitu-segitu aja. Mau bukanya kecil, mau bukanya gede, ya seciduk-ciduk gitu aja yang diperlukan. Jadi kalau banyak sekali ini mubazir dan khawatir memakai air masjid, air wakaf lebih dari keperluan. Haram. Nah ini bahayanya ini. Khawatirnya begitu, takutnya ya insya Allah lah jamaah masjid insya Allah memaklumi ataupun meridoi kalau ada air-air yang lebih. Tapi kalau ada yang nggak ridho bisa jadi haram, karena ini uang bersama, ini listrik bersama, begitu lebih kurang, dan tidak sesuai keperluan. Kalau sesuai keperluan nggak masalah, sesuai keperluan masjid, mau bersih-bersih masjid memang perlu air banyak, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau wudhu gede-gede ini enggak boleh. Nabi aja yang tangannya keluar bisa ngeluarin air dari sela-sela jari, bisa ngeluarin air, Pak, Nabi itu. Tapi tetap aja Nabi itu wudhunya hanya 1 mud. 1 mud itu Rasulullah SAW yaghtasil fi khamsati amdad. Nabi itu atau fi so'. Nabi kalau mandi itu ukuran mandinya 1 so'. Atau 5 mud. 1 so itu 4 mud. Jadi antara 4 atau 5 mud. 1 mud, 1 so itu 1 zakat fitrah, Pak. Bapak sekali keluarin zakat fitrah berapa, Pak? 3,5 liter ya. Kalau pakai volume, kalau pakai isi liter berarti kan 3,5 liter. Bagi 4 berapa, Pak? Ini pelajaran apa ini kan? 0,8 lebih, Pak, ya. 0,8 lebih kan, nggak sampai 9 maksudnya ya, lebih kurang gitu, 0,8 liter, nggak sampai seliter. Jadi Nabi itu wudunya nggak sampai seliter, 0,8an. Bahkan kalau ikut kitab-kitab fikih kontemporer, 1 mud tuh 0,6 aja, 0,6 liter. Waduh, ini berarti lebih sedikit lagi ini kan. Nabi itu wudunya segitu. Kalau mandi itu 3,5 liter. Mandinya Nabi, padahal Nabi rambutnya gondrong.
rambutnya panjang. Jadi kok bisa mandi junub tapi 3,5 liter lebih kurang. Nah ini karena memang benar-benar hemat intinya. Nah nanti ulama ini beda pendapat lagi. Apakah memang sunnahnya 1 mud, 0,8 tadi, atau yang penting maksudnya sedikit-sedikit hemat. Nah itu dia. Kalau mazhab Hanafi nggak disunahkan 1 mud, yang penting pokoknya hemat sesuai keperluan kebutuhan aja. Jadi 1 mud itu bukan bilangan tetap gitu loh. Kalau mazhab Syafi'i melihatnya enggak, itu riwayat Sahih Bukhari bahwa Nabi itu wudunya dengan 1 mud, berarti Nabi sering wudunya tuh ditakar. Karena jelas itu 1 mudnya. Jadi mazhab Syafi'i mensunahkan wudu itu hanya 1 mud. Nah sekarang pakainya pakai keran, gimana mau dimutin? Kan gitu ya. Lebih bagus, ya nggak jadi masalah. Tapi bukanya jangan lebar-lebar. Kalau lah mau ikut mazhab Hanafi yang saya susah 1 mud, gimana susah? Nggak nyampe, belum sempat. Ya sudah, atau nggak cukup. Ya nggak apa-apa, tapi bukanya dikit-dikit. Walaupun itu air rumah bapak. Ini kan saya yang bayar. Ini bukan masalah bayar nggak. Bahkan kalau bapak wudhu di laut, kata ulama ini ya, kalau wudhu di laut pun tetap harus hemat sunnahnya. Makruh kalau sampai berlebihan. Sampai lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sunnahnya cuma 3 kali, sampai 4 kali ini makruh dah. Berlebihan. Jadi walaupun sunnah, tapi kalau berlebihan, ya tetap aja jadi makruh. Jelas ya Pak ya? Terus kemudian yang kedua, ini bisa panjang ini nantinya. Udahlah, langsung aja lah, praktek aja lah kan gitu kan. Ini tiba-tiba udah mau isya, bagaimana ceritanya ini kan? Aneh juga ya, ini jamnya kayak kecepatan nih Pak. Ya, yang kedua duduk. Dalilnya ada, 3 menghadap kiblat, usahakan. Tapi kalau kerannya udah ngadep utara, selatan, yang gak usah dibengkok-bengkokin lah Pak lah. Sudah dari sananya sudah, tapi afdolnya ngadep kiblat gitu ya. Kemudian siwak. Nah ini qadarullah, siwaknya di koko satunya. Saya salah pakai koko. Baju kokonya siwaknya. Jadi boleh pengganti siwak. Siwak itu kayu siwak Pak. Nanti Bapak kalau bisa mah ada Pak, pinjam sebentar, nggak pakai saya pakai, tenang aja Pak ya. Saya pinjam doang ini buat peraganya aja, peraga. Ada Pak ya. Nah ini kayu siwak itu dibuat dari kayu arok namanya. Ini paling 7.000, 6.000, yang kecil kayak gini mah 3.000, mana ada 3.000 ya. Lebih kurang lah 7.000-an, 8.000, 10.000. Bapak beli banyak lebih bagus. Ya memang sekarang mah udah ada Pepsodent, Ciptaden, atau sikat gigi, itu kita pakai sesuai dengan tujuan siwak, yaitu membersihkan gigi. Ya, itu kita pakai. Lebih bersihkan itu, lebih wangi juga. Iya, itu kita pakai. Niatnya niat siwak, niat ngikutin Rasul, dapat apa? Dapat pahala ya Pak ya. Walaupun sikat gigi pakai sikat gigi biasa, itu tetap dapat siwak. Cuma orisinalitas keaslian sunnah juga bagus untuk kita jaga. Nah ini kayu siwak, ternyata dari sekian banyak kayu kok Nabi pilih kayu ini. Berarti ada sesuatunya ini pasti. Lah buktinya sekarang ini baru ada sabun yang mengandung kayu siwak. Pepsodent ngeluarin produk yang mengandung kayu siwak. Karena mereka jadi katanya ada antibakterial alaminya. Lah tahu dari mana Nabi itu kalau di dalamnya ada antibakteri? Kalau enggak dari Allah. Nah, jadi Nabi pilih dari sekian banyak kayu itu berarti ada khasiatnya. Jelas ya Pak ya? Ini jangan sini sama itu kan dulu mah orang Arab tuh primitif. Ya Allahu Akbar. Hati-hati kita ini Indonesia. Astagfirullahaladzim. Nah, orisinalitas keaslian sunnahnya juga bagus untuk dijaga. Lagipun Pak, kalau Bapak sekarang sunnah siwak itu ketika wudhu, sunnah siwak juga ketika sholat. Bapak mau bawa-bawa sikat gigi ketika sholat? Kan nggak lucu Pak. Nggak sesuai ininya. Kalau ketika wudhu mungkin. Tapi kalau ketika sholat, apa ya Bapak ngeluarin sikat gigi? Kan enggak kan? Nah, jadi yang biasa itu ya kayunya justru. Nah, ini Nabi itu cara pegang kayunya, kayu siwak nih Pak ya. Kayu siwak itu paling panjang, jangan lebih panjang dari 1 jengkal.
Ya, jadi kadang-kadang yang di Mekah tuh jualnya yang satu ini, kalau yang di Empang Bogor itu kadang-kadang jualnya panjang-panjang. Ini dipotongnya sejengkal paling panjang. Paling pendek 4 jari. Nah, ini kalau udah sampai segini, udahlah jangan sayang-sayang kali Pak lah kan. Cuman 7.000 aja kok sayang-sayang banget kayaknya ini kan. Kalau udah 4 jari, udah buang, ganti. Gitu ya Pak ya. Kemudian tebalnya ini bagusnya yang ukuran sejari kita, sejari telunjuk. Bagusnya yang tebalnya itu satu ukuran jari telunjuk. Tapi kalau enggak pun yang penting kuat, jangan yang terlalu letoy. Letoy itu namanya tusuk gigi, bukannya siwak itu mah ya. Nah, terus kemudian megangnya 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Begini nih ya megangnya ya nanti ya. 2 jari ini jarinya di bawah ini. Kalau Bapak punya pulpen bisa simulasi pakai pulpen. Ini 3 jari di atas, ini di bawah. Sikat gigi nggak bisa ngamalin kayak gini. Coba aja kalau nggak percaya Pak. Coba kalau nggak percaya, nggak bisa pasti. Siwak doang yang bisa ngamalinnya kayak gini. 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Ini diajarin sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, radhiyallahu taala anhu. Jadi nggak sembarangan. Cara megangnya pun juga diajarin Nabi, diajarin sahabat. Jelas ya Pak ya? Terus kemudian mulainya dari kanan dulu, kanan atas semua, kanan nih atas semua termasuk geraham, kanan bawah termasuk geraham, kiri atas kanan geraham, kiri bawah geraham. Jadi kayak angka 8. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Gitu ya Pak ya? Jelas ya Pak ya? Nah, terus kemudian langit-langit dan lidah. Lidah juga sunnah disiwakin sampai keluar seperti orang mau muntah. Nah, ini hadis Nabi sahih. Nabi itu kalau siwak, kalau mau wudu bukan sholat. Kalau sholat kacau semuanya kan gawat ini kan mau sholat. Kalau lagi mau wudu, apalagi bangun tidur Pak. Kalau bangun tidur tuh ada lendir yang ngendap itu yang bikin bau mulut. Nah, sehingga salah satu rahasia dan hikmahnya sunnah Nabi sampai begitu, itu keluar lendirnya itu. Nah, itu juga untuk bersih dari penyakit juga, ya. Jadi ketika di tempat wudu. Dan ini bukan perkara jorok, ini sunnahnya memang begitu. Jadi lidah. Dan untuk kefasihan, untuk memudahkan kita mengucap la ilaha illallah nanti ketika keluar ruh, banyak ini. Untuk orang kesurupan, macam-macam siwak itu banyak sekali. Karena Nabi bilang, siwak matharatun lil fam, mardatun lirab. Siwak itu mensucikan mulut, membuat Allah ridho, membuat Allah senang. Ya Allahu Akbar. Nah, jadi ini caranya tadi kayak tadi ya. Dan setelahnya dicuci. Jangan mentang-mentang nyunah ini, mentang-mentang mengamalkan sunnah, joroknya kayak apa ini kan, ada pecel lele di sini, ada terasi macam-macam ini kan. Ini jangan sampai jorok, tapi cuci ya. Selanjutnya setelah siwak, kita dalam hati niat, saya niat melakukan sunnah-sunnah wudu. Apa niatnya Pak? Saya niat melakukan sunnah-sunnah. Oh, saya nggak ada siwak, ya udah belum ada. Nanti niat beli ya, insyaallah ya. Niat beli. Nanti ini kalau belum ada boleh pakai sikat gigi, boleh. Walaupun cuman seret. Yang penting ngamalin sunnah, itu juga udah dapat sunnah. Ataupun pakai sesuatu yang kasar. Ini tisu. Tisu ini lumayan kasar. Nah, itu sudah dapat. Makanya kadang-kadang kalau Bapak sebagian lihat ada sebagian ustadz-ustadz ini pakai baju sebelum sholat. Itu untuk ngamalin siwaknya. Ketika lupa pakai baju. Kalau bajunya kasar. Gitu ya. Kalau pakai tangan nggak boleh, nggak bisa pakai tangan mah ya. Tangan sendiri, tangan orang boleh. Kalau tangan orang, kalau ada yang mau itu juga dipinjemin tangannya, begini-gini dia kan, saling mensiwak-siwaki kan. Kalau tangannya kasar, ini kata ulama fikih itu begitu. Karena kalau tangan sendiri ini bukan alat namanya, masih menyatu dengan diri sendiri. Kalau tangan orang itu udah jadi alat. Karena nggak nyatu sama dirinya sendiri gitu ya Pak ya. Pembahasannya itu begitu. Terus kemudian setelah siwak, kemudian cuci tangan. Nanti lanjutkan 3 kali sampai bersih, kumur-kumur, langsung masukin ke air. Takutnya keburu waktu nggak sempat, saya langsung praktek aja deh ya. Minta maaf ya Pak ya. Apa sih pentingnya kita melakukan wudu ini secara sunnah? Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Sahih, Nabi katakan man tawaddoa. Ini hadisnya dulu Sayyidina Utsman Pak. Siapa Sayyidina Utsman? Khalifah. Siapa Sayyidina Utsman? Menantunya Nabi. Ini sahabat Nabi yang termasuk dijanjikan surga. Ini udah luar biasa keilmuannya. Tapi beliau tuh nggak malu untuk mempraktekkan ilmu seperti wudu. Nggak malu beliau. Habis makan, tamu-tamu itu dihidang makan. Setelah habis makan di ikram, habis itu beliau tanya,
mau nggak kalian saya tunjukkan wudunya Rasulullah? Ala adullukum ala wudu'i Rasulillah. Siapa yang nggak mau? Ini sahabat Nabi yang mau bagi-bagi ilmu. Mau nggak caranya saya liatin wudunya Rasul tuh kayak apa? Oh ya, mau ya, jelas mau. Akhirnya beliau minta sama Humron, ada pembantunya namanya Humron. Humron, ambilin air. Ya kayak itulah tadi bapak tuh ya gitu, bukan pembantu saya, bukan ya. Ini lebih kurang lah menempati posisinya pembantu Sayyidina Utsman. Humron ini yang nanti meriwayatkan hadis itu. Akhirnya pahala-pahala orang yang wudhu dapat ke beliau semuanya. Masya Allah. Karena memperlihatkan tadi itu. Setelah selesai wudhu, Sayyidina Utsman bilang begini, aku melihat wudhu ini seperti aku melihat Rasulullah wudhu. Aku wudhu sekarang ini seperti aku melihat Rasulullah wudhu. Kemudian setelah selesai wudhu, Rasul bilang begini, man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadza, siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, thumma sholla rok'ataini, kemudian dia sholat walaupun 2 rakaat, lam yuhadith fihi ma nafsah, tidak ngobrol dengan dirinya sendiri, artinya khusyuk, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu, Pak. Tapi syaratnya wudunya seperti wudunya sunnah Nabi SAW. Begitu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mas saya nggak pakai tenang Pak. Bapak nggak usah khawatir. Saya pakai tisu ya Pak ya. Ini simulasinya aja. Nggak usah pakai mic. Untuk sini aja. Nggak usah pakai mic. Perlu pakai mic? Ininya aja ya. Yang ini aja mungkin ya. Biar nanti ada rekamannya. Ini YouTube? Oh YouTube ya. Gaul juga ya Pak ya, pakai YouTubean. Milenial. Afwan ya Pak. Ya kiri. Jadi Pak, begini. Boleh merapat Pak ya, kalau misalnya mau melihat ini. Jadi pertama, Bapak nanti kalau wudhu, saya mohon banget ini. Ilmu ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi jadi pengamalan. Bagaimana yang tadinya maklumat jadi makmulat, yang tadinya hanya diketahui jadi pengamalan. Jadi ini bukan sekedar ilmu untuk seperti debus Pak ya, pertunjukan dong, enggak, bukan begitu. Yang kita inginkan setelah ini kita niat amalkan dan sampaikan insya Allah. Pertama, ini sunnahnya kita kalau membuka tangan itu kiri dulu. Nah, baju, lengan baju maksudnya, lengan baju kiri dulu. Ini dipraktekkan nanti. Kalau ntar turunin kanan dulu ya, kiri baru kanan. Sama kayak orang buka baju, kiri dulu, baru kanan. Ini sunnahnya begitu ya. Kemudian kita siwak. Tadi siwak ini anggap aja siwak Pak ya. Dari kanan, dalam hati niat. Saya niat melakukan sunnah siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau nggak di kamar mandi. Kalau di kamar mandi atau ada WC-nya, Bapak niatnya dalam hati. Bismillah dalam hati aja ya. Atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Kemudian langit-langit. Nah, ada lendirnya itu tadi, keluarkan, sudah. Kemudian berikutnya adalah, ini sebenarnya, tadi kita bilang berapa? 1 mut ya. Nah ini kalau gayungnya agak gede kayak gini, ini cukup nih 1 ini doang, 1 gayung aja. Nah di sini, maaf ya Pak ya, nggak apa-apa itu terus ini ya. Nah begini, lebih kurang. Ini kita praktekin pakai gayung, agar lebih orisinil aja. Karena dulu Sayyidina Utsman praktekinya pakai gayung kayak gini lah, pakai baskom. Jadi nggak ada keran zaman dulu. Belum ada keran. Nantinya Bapak tinggal sesuaikan dengan di keran gitu maksudnya ya. Cuman kalau untuk praktek saya seringnya pasti prakteknya pakai ini. Untuk memperlihatkan gimana wudhu 1 mut. Nah itu maksudnya wudhu yang sedikit itu tuh bagaimana. Itu maksudnya ya, jelas ya. Nah bismillahirrahmanirrahim. Pertama basuh tangan. Basuh tangan sama Nabi itu nggak boleh langsung masukin tangan. Nggak boleh. Jadi kita dikit aja. Nah, dikit aja. Nah, ini tangannya kanan kiri barengan, ya, basuh tangan. Dalam hati tadi sudah niat melakukan sunah-sunah wudhu. 1. Bismillah. Dikit aja, 2. Gitu ya. Kalau dulu kalau Sayyidina Utsman itu bawahnya tanah, jadi nggak pakai ini, nggak pakai baskom jelas ya kan. Nah, 3 dikit aja nih kan. Ini dikit saja. Bersihkan. Kalau sudah dicuci baru boleh kita masukin tangannya ke bejana. Jadi cucinya di luar dulu. Jadi Nabi itu akfa'a begini. Nah, Sayyidina Utsman juga begini dulu. Jadi nggak langsung masukin.
Bahkan kalau Imam Ahmad bin Hambal, itu kalau orang bangun tidur, langsung tangannya masukin ke dalam, sama beliau suruh buang itu airnya. Karena takutnya ada najis dan sebagainya gitu ya. Kemudian setelah tangan apa? Kumur-kumur. Kumur-kumur biasanya orang kumur. Terus hidung, kan gitu ya. Tapi bagusnya sekali ciduk, kumur hidung. Nah, jadi cuma 3 kali ciduk. Saya praktekin ya. Ambilnya pakai tangan kanan ya Pak. Nanti kalau keran juga sama. Udah dibuka sedikit, ambilnya pakai tangan kanan dulu. Ambil, maaf sorry, ini saya keluarin dulu biar saya buangnya di sini. Ambil. Nah, itu afdol. Paling utama itu diisap. Diisap Pak. Diisap pakai hidung, tapi jangan salah praktek. Gara-gara ngisap pusing kepala langsung. Nah, ini salah praktek. Hisap langsung hembus. Nah, gitu caranya ya. Tapi mulut gitu dulu afdolnya. Apalagi ini mulut banyak dosa nih kan. Ini ada dosanya ini sebenarnya ini. Kalau Bapak ngelihat nanti kan. 1, 2. Nah, gitu afdolnya ya. 3. Pakai kelingking kiri. Ya, untuk memastikan masuk ke dalam. Jadi kalau Bapak mau ngupil jangan depan umum. Pas lagi wudhu, ini ngupil, masukin. Biar air sampai ke pangkal hidung. Gitu ya tadi saya. Gitu, pas itu keluarin. Nah, ini namanya mubalaghah. Mubalaghah itu sangat airnya kita masukin dalam banget. Nabi bilang kalau malam setan tuh tidur di sini. Jadi kalau wudhu, apalagi subuh atau tahajud, itu kita masukin sini biar tempat setan tuh hilang. Yang bikin kita suka macam-macam lah ya, berat, ngantukan terus ini kan, itu di sininya kata Nabi itu ya. Terus udah 3 kali ya. Jadi caranya mulut hidung, tidur jadinya. Mulut, hidung keluarinnya pakai tangan kiri Pak. Kalau ngupil juga pakai tangan kiri, jangan tangan kanan. Kalau ngerokok, pakai kaki Pak. Terus ini ya gitu ya, masuk, ambil, pakai tangan kiri keluarinnya. Terus kemudian setelah sudah 3 kali ciduk aja, dan ini yang paling utama. Ya orang kumur, bagus sudah dapat sunnah 3 kali dapat sunnah. Tapi yang lebih afdol kayak tadi, sekali ciduk, mulut hidung. Walaupun hidung duluan ngeluarin, mulut gitu dulu. Mubalaghah tadi baru ngeluarin nggak jadi masalah. Ya Pak ya. Ini saya buka aja deh. Maaf ya Pak ya, punten ya. Selanjutnya apa? Muka. Nah kalau muka ngambilnya pakai 2 tangan. Saya ulang ya. Pertama 2 tangan sekaligus. Mulut hidung 1 tangan tapi tangan kanan. Ngambilnya pakai 1 tangan aja. Tangan kanan keluarin pakai tangan kiri. Kemudian muka 2 tangan. Ambil. Dikit aja. Dari atas ya. Dalam hati niat. Nah, dilebihin. Dalam hati niat. Saya niat wudu. Nawaitul wudu. Minimal itu. Ya, jangan lupa jangan apa yang nggak niat. Dari atas nih dikenain sampai kuping-kuping semua dikenain. Bagian bawah juga dikenain. Terus ini sunahnya nih. Nah, ngusap apa namanya? Makkoin bahasa Arabnya. Apa ini? Belahan mata. Nah, ini sunah ini. Itu ya. 1, ambil lagi. Yang kedua mah nggak usah niat, tapi dari atas ya. Nah, 2. Itu nih Pak. Ambil lagi. 3. Yang punya jenggot, hanya yang punya janggut. Ambil khusus untuk janggut, pakai tangan kanan. Janggut duluan. Setelah muka selesai, janggut ya. Jadi jangan lanjut ke tangan dulu. Ambil Dari bawah. dari bawah. 1. Ambil lagi yang punya janggut aja. 2. 3 lagi. 3. Khusus janggut. Nah, jadi janggut tuh terakhir. Muka dilebihin, ini lebih, ini semuanya dibasuh. Nah, janggut itu terakhir, khusus 3. Nah, gitu ya Pak ya. Setelah janggut apa? Setelah muka apa? Tangan kanan kan? Ini juga, tadi kan 2 tangan, 1 tangan lagi. Jadi, ngambilnya juga detail ya. Ngambilnya juga ikutin sunnah ya. Ketika kumur, 1 tangan. Ketika muka, 2 tangan. Ketika tangan, 1 tangan lagi. Cuma mazhab Syafi'i, kalau kita langsung tangannya dimasukin, pas mau basuh tangan yang kanan, kita langsung masukin, ini kan air sedikit. Jadi air mustakmal. Itu mazhab Syafi'i. Jadi biar nggak mustakmal gimana? Niat menjadikan tangan sebagai ciduk, sebagai gayung. Namanya iktirof.
Nawaitul ightiraf. Saya niat menjadikan tangan sebagai gayung, sebagai ciduk. Jadi ketika kita angkat air, airnya tidak jadi mustakmal. Gitu, jadi ini mazhab Syafi'i gitu ya. Ambil pakai kanan aja. Saya dalam hati saya niat ightiraf, saya niat menjadikan tangan saya sebagai ciduk. Nah, jadi nanti kalau pakai keran juga gitu. Bukan begini. Ya, bagusnya, baiknya. Kan dalam Al-Quran, ilal marofiki. Berarti tangan itu ke siku. Ke siku itu berarti siku itu finish, bukan start. Ya, jelas ya. Jadi begini, naikin. Sambil digosok, dilebihin Pak. Jangan pelit, dilebihin. Karena ini cahaya kita dari kiamat. Terus apa? Usap-usap. Nih, sela-sela jari dari atas. Yang punya kuku panjang, khusus, masukin airnya ke dalam kuku. Hati-hati, kalau bisa jangan sampai ada kuku panjangnya ya. Apalagi ada kotoran-kotorannya. Satu. Terus berikutnya apa? Tangan kanan lagi. Jadi bukan kanan, kiri. Ini keliru. Ya, kanan, baru kiri. Ini jelas ya, jangan kanan kiri. Oke. Ini kanan. Yang kedua tiga. Kedua. Kalau ragu-ragu di kedua atau ketiga, pilih yang kecil. Kedua berarti, gitu ya. Kalau ragu-ragu dua. Jadi yang namanya mengalir tuh Pak nih itu. Ini namanya mengalir. Nggak mesti air tuh dialirin. Jangan salah ini. Ini ada tetesan-tetesan air itu tuh. Ini namanya mengalir. Namanya ghusl. Waghsilu itu namanya. Wujuhakum. Artinya ini mengalir tuh. Yang nggak ngalir tuh gimana? Gini. Nah jelas ya. Jadi kalau ada titik-titik airnya yang sejat itu namanya ngalir sudah. Jadi nggak perlu banyak-banyak begitu kan sampai harus benar-benar mengalir di atas. Tidak, bukan. Tiga. Nah begini aja cukup. Oke, jelas. Nanti di keran juga begitu sama. Begini. Ya, kita ambil yang zohir hadisnya begitu ya. Walaupun sebagian ulama pendapat kalau seandainya pakai keran, ya ada juga yang mensunahkan dari atas untuk memudahkan. Terus tapi zohir hadisnya begitu tadi, ke begini. Maksudnya ke siku. Jadi siku tuh jadi akhir, jadi finish, bukan jadi start. Jadi jari. Kiri sekarang. Ambilnya kiri juga ya? Ambilnya kiri. Ya, satu. Dilebihin ya Pak, dilebihin, gosok-gosok. 2, 3. Sudah 3 ya, kanan, kiri. Kemudian apa? Kepala usap aja, jangan dibasuh. Jangan begini. Akhirnya Bapak pakai peci, bau, migrena, macam-macam. Padahal Allah udah suruhnya cuman diusap. Wamsahu biru usikum. Tapi kitanya malah ngeyel, malah pakai dibasuh malah. Ini salah, ini keliru. Kan kalau diusap aja bagus, berarti dibasuh lebih bagus. Salah. Karena Nabi hanya diusap. Nabi itu nggak membasuh, mengusap. Kalau ngusap, nggak perlu diambil airnya, cukup dibasahin aja tangan kita. Diajarkan oleh Maulana Imam Zakaria Al-Ansori, begini caranya. Ibu jari di pelipis atau di mana ini, otak nih ya. Kemudian jarinya renggang ke belakang, dari depan ke belakang sampai tengkuk nih. Tengkuk kofah, belakang tengkuk, ke depan lagi, Pak. Nah, jadi ini sebagai tempat ininya, muternya gitu. Depan lagi. Tinggal lepas ini. Hah? Nggak lepas. Tuh begitu ya. Gitu. Satu, ambil lagi. Kuping kenain ya Pak, kuping kenain. Ambil lagi. Kupingnya kenain. Sampai belakang, kuping luar, depan. 2, usap lagi. Jadi nggak ada ngambil airnya Pak. Emang cuma ngusap disuruhnya. Jelas Pak ya? Kayak gini ya. Kalau Bapak botaknya botak licin, itu mah sekali aja, nggak usah ke depan. Ngapain juga ke depan orang kagak ada rambutnya? Ya, jadi kalau ada rambutnya itu ke depan lagi. Nah, saking Nabi itu pengen sempurna kepalanya itu terusap. Kalau misalnya kita pakai peci atau pakai imamah, pakai udeng-udeng, males banget buka. Nabi itu begini, buka begini sepertiga kepala, usap di atas ke pecinya, di depan ke depan lagi. Kalau saking malesnya itu. Tapi nggak begini-gini Pak. Di atas sorbannya. Iya di atas sorbannya benar. Makanya mazhab Hanafi kan wajib sepertiga kepala. Kembali, ini kepala gitu ya, belakang Pak, ke depan lagi gitu. Ambil lagi, ke depan lagi gitu. Kuping kena lagi nih Pak. Jadi kuping ketika muka udah kena 3. Kuping ketika kepala kena 3 lagi, udah 6. Nah jelas ya. Terus sekarang khusus kuping, pakai 2 jari. Sunahnya, pakai kuping, ini kuping sunah ya. Pakai ibu jari sama telunjuk.
Usap. Bukan basuh. Ini jangan salah nih kan. Suruhnya usap aja kuping itu. Usap. Hah? Bareng. Nah ini juga. Bukan kanan kiri. Kanan. Bukan. Nah nehi ini mah nehi. Ini ya. Bukan. Ini harus. Kalau ini sunahnya bareng. Kanan kiri bareng. Dari dimulai startnya itu dari. Apa nih? Lubang. Untuk telunjuk dari lubang. Ikutin track atau alurnya. Semuanya nih. Ikutin bersih. Makanya orang Islam mah nggak ada di sininya item-item gitu kadang-kadang kayak anak-anak itu yang jarang mandi itu. Nah ini, yang ibu jari ini dari bawah ke atas. Nah ya, lunjuk dari lubang. Kita mulai ya, barengan. 1, barengan. Nah gitu ya, nah gitu. 2, ini sudah kena berapa kali Pak kuping? 9 ya, sudah kena 9. Kuping lagi, khusus lubang telinga, pakai kelingking. Wah ini Habib Salim Asy-Syatiri mengamalkan begini, pakai kelingking, khusus lubangnya doang. 1, 2, 3. Udah kena berapa kali? 12. Berapa? 12. Kuping lagi, khusus daun telinga. 1, 2, 3. Jadi berapa kali Pak? 15. Nanti kalau Bapak mandiin mayit, wuduin mayit, sunahnya begini. Kita lakukan yang paling utama wudunya. Karena ini wudu terakhir ini, mau menghadap Allah ini. Jadi kita kasih wudu yang paling bagus. Nah gitu ya. Terus ini 3 kali. Jadi kuping tuh paling banyak kenanya, 15 kali. Terus setelah kuping apa? Kaki. Masih banyak Pak. Nah itu maksudnya. Wudu satu mutu ya kurang lebih begini. Jadi kalau kaki ya tinggal kakinya. Nah kalau kaki sebelum saya praktekin, kalau kaki Pak, maaf ya Pak ya. Ini kalau kaki Pak, itu pakai kelingking kiri, kelingking tangan kiri, dimulai dari kelingking kaki kanan dan dari bawah. Nah ini yang repot ini. Bagi yang nggak biasa ini, makanya sunahnya wudunya duduk. Kalau berdiri jatuh Bapak kalau nggak biasa, apalagi gemuk, nggak bisa susah ini makan. Ini dari bawah. Kalau mau bener-bener, ya begini sih dapat sunnah, itu dapat. Cuma yang paling afdol pakai tangan kiri, ini ada riwayatnya, tangan kiri dari bawah lagi, begini dari bawah nih, tuh gitu. Ya Pak ya. Kalau yang punya kuku panjang masukin air ke dalam kukunya, baru dari jari ke mata kaki. Jadi, itu ada mustami, ada satu bimbel sholat. Nah, bimbel sholat biasanya ada praktek wudunya. Yang paling susah ya kaki ini. Karena makanya sediakan tempat duduk plastik kayak yang tadi mau disiapin tadi itu di tempat-tempat wudu. Nah, yang di tempat wudu tuh ada batu-batunya itu bukan tempat peci. Kadang-kadang orang tempat naruh peci, itu salah itu. Orang buat wudu, buat duduk kok malah buat peci gitu ya. Nah, ini dari atas dikit aja. Ke atasin. Dari bawah nih Pak ya, pakai kelingking kiri dari bawah. Tuh. Pak naikin. 2. Nah, 3. Oke, jelas? Jadi kanan. Bukan kanan kiri ya. Sama kalau kaki kiri, kalau kaki kiri sekarang sama pakai kelingking yang kiri dari ibu jari, Pak. Bawah juga. Bawah juga. Dari bawah loh. Dari bawah. Tangan kiri juga ya? Tangan kiri juga sama. Jadi semuanya pakai kelingking tangan kiri, cuma dari bawah. Kalau kaki kanan dari ini, dari jari kanan, dari kelingking. Kalau kaki kiri dari ibu jari, jempol, dari bawah. Kalau udah terbiasa, itu berdiri pun bisa. Kalau udah biasa apa ya? Kalau udah biasa. Nanti bisa kalau biasa enak bawah begini. Nah, dari bawah semua gitu ya. Jadi dari nih disiram dulu. Nah, kan tinggal menggosok-gosoknya. Baru ini apa nih? Oh, Isa. Dari bawah. Tuh, dari bawah ya. Yang punya kuku masukin ke dalam. Airnya. 1 2. Ini jelas ya, Pak? Sudah? 3. Dari atas. Masih sisa. Masih sisa air. Nah.
Tinggal diusap. Ini dilebihin aja, ini nggak apa-apa kalau ini dilebihkannya. Jelas ya, yang penting yang ininya tadi sudah mengalir airnya. Kita selesai, Pak. Nanti Bapak nuruninnya tangan kanan dulu. Baru tangan kiri. Angkat tangan yang tinggi, baru baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, sambil ngelihat ke langit karena pintu langit lagi dibuka. Wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Itu doa habis wudu, bukan habis taklim ini. Belum, kita belum tutup, sebentar. Itu doa habis wudu, bacanya subhanakallahumma juga. Iya, karena kan bukan atapnya masjid yang kebuka, Pak, kan? Yang buka pintu surga, kan gitu kan. Jelas siapa ya? Nah, ini ulama ada juga yang mensunahkan baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Itu kalau misalnya mau. Setelah wudu. Nah, tambah sempurnanya lagi sholat sunnah wudu seperti Sayyidina Bilal. Ya, sampai sendalnya itu ada di surga gitu, gara-gara sering sholat sunnah wudu. Tapi sholat sunnah wudu ini bisa digabung niatnya sama tahiyatul masjid, qobliyah tuh bisa. Sholat sunnah duha plus sholat sunnah wudu. Usolli sunatad duha wal wudu. Usolli sunatat tahajud wal wudu. Boleh. Ya, sholat sunnah wudu tuh boleh masuk ke sholat sunnah lain. Karena sholat sunnah mutlak. Sholat tobat boleh. Ya, jelas ya Pak ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Yang airnya dicelupin tadi nggak masalah. Nggak masalah. Untuk ambil. Kan ini sudah. Yang mana? Niat iktiraf, niat menjadikan tangan sebagai gayung. Nah, itu nggak masalah. Kalau ikut mazhab Syafi'i memang harus niat dulu. Kalau kita nggak niat dulu, ngambil pas ngangkat ini jadi mustamal, suci tapi tidak lagi bisa buat wudu. Bisa buat masak boleh, bisa buat minum boleh gitu ya. Suci tapi nggak bisa lagi buat wudu. Suci tidak mensucikan. Ada lain Pak? Pertanyaan nggak? Cukup ya? Alhamdulillah. Insyaallah niat amal dan sampaikan insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.